Jadi kalau sehabis ambil scene yang dia mana di dalam rumah itu, dia nampakin cuma jalan di lorong doang, jalan. Itu feel-nya kok bisa dapat ya, anak ini kok bisa dapat ya. Emang ternyata diikutin dari rumah itu. Datanya dari sumur itu kayak gitu sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu, sampai dia nggak mau makan, terus pengennya ngaca terus. Halo, balik lagi bersama gue Riko di Brokis lu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga keberkahan. Pada video kali ini gue sudah bersama seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman misterinya. Sebelum kita berkenalan bersama narasumber kita, buat Brokis yang lainnya nih, jangan lupa untuk bantu subscribe, like, share, dan komennya. Kita lanjut berkenalan dengan narasumber kita. Halo Bro Muats. Halo Bang Riko. Ini keren namanya nih, Muats. Iya. Nama asli apa nama panggilan? Bisa dibilang nama asli juga, nama panggilan juga sih ya. Karena terlalu simpel, cuma Muats gitu aja. Jadi ejaannya vokalnya MUADZ itu aja. Gitu. Wow. Ini keren namanya, Muats. Simpel ya. Lagi sibuk apa nih bro? Alhamdulillah sekarang sibuk sebagai fotografer, di weddingan juga, di lamaran juga, prewed sama foto-foto wisuda gitu aja. Iya. Keren nih. Ini ada sosial medianya atau? Ada, di Instagram juga ada. Tadi yang ingin mampir ke sosial medianya Bro Muats ini bisa di bawah sini ya? Bisa namanya? Muats, MUADZ, MUADZ. Ya. Itu sama semua pas tempat untuk videografi juga sama? Lebih ke foto sih saya. Foto? Iya, lebih ke fotografernya aja. Saat ini domisili di? Asli Kediri. Iya, asli Kediri. Jadi buat bener-bener yang orang Kediri nih, kalau Pak nih mampir nih, apalagi yang ingin weddingnya ya mungkin. Iya, boleh. Kita masuk di sesi Brokis, obrolan kisah misteri. Bro, ini sebelum kita mau cerita nih, kayak mau nanya dulu, nama cuma Muats doang nih? Iya, cuma Muats aja. Ya cuma MUADZ aja. Oh, itu emang dari lahir atau? Dulu waktu dari lahir namanya sebelumnya bukan Muats aja. Seharusnya dulu tuh panjang banget. Kalau saya kasih tahu ya, nama saya dulu Muhammad Muat Yuda Prakasa. Wow, keren namanya. Nah, kan kalau orang Jawa bilang kan kalau terlalu banyak nama dan predikat nama itu gede-gede, anaknya kan gampang sakit. Jadi waktu sering sakit-sakitan itu waktu SD kelas 1 sampai kelas 2. Kelas 2 baru ganti kakak lagi, diganti Muats gitu. Itu ceritanya. Jadi panjang banget ya, harus pakai kayak histori Jawa ya, karena iya, karena ada nama Yuda sama Prakasanya itu. Jadi nama Yudanya kan pengennya dari mamah kan, gitu. Gagal. Ternyata pas waktu SD kok sering sakit-sakitan, gitu. Keren sih. Jadi sampai sempat bingung nih nama. Kok cuma Muat doang atau nama panggilan nama keren kan atau nama asli kan? Keren. Tadi kan kita udah di awal nih udah bercerita sedikit nih tentang ceritanya. Iya. Jadi ini pengalaman waktu kapan nih? Ini pengalaman waktu saya kuliah ya. Jujur saja. Itu saya masuk awal kuliah itu 2017. Itu saya tuh masuk di sebuah kampus ternama di Kediri. Singkat cerita langsung ke pembelajaran, seperti ada mata kuliah yang kayak soal fotografi, videografi, terus jadi broadcast dan sebagainya itu. Itu waktu ada pertama masuk kuliah, itu kan masuknya saya kan lebih ke lebih ke komunikasi. Jadi kan lebih ke arah pertelevisian, jadi seperti kayak presenter, editing, broadcast kayak gitu. Jadi
udah ada jalurnya masing-masing, nanti tinggal milih apa aja. Nah, mau nggak seperti itu. Awal masuk 2017 itu pernah sih kayak mengalami kejadian hal aneh pribadi dan teman-teman juga itu banyak. Itu waktu semester awal, jadi kayak ada perlombaan antara kakak tingkat, jadi antara semester 1, 3, 5, 6 7, mohon maaf. Itu kayak dibikinin harus ada per semester itu bikin movie, short movie gitu. Entah itu maksimal sampai 20 menit. Nah, singkat cerita habis itu ada dari rektorat. Semoga kedepannya menjadi mahasiswa yang berguna untuk kedepannya, kan udah ada fasilitas dari kampus juga kan, kayak alat-alat komputer juga, alat-alat media-media gitu. Habis itu sudah ada nih pembagian tim-timnya itu. Perundingan dulu. Enaknya bikin short movie apa nih? Nah, ini kan udah jadi momok rahasia masing-masing dari kakak tingkat sama adik tingkat. Nah, itu kepo-kepoan lah. Nah, pikirku dulu itu disimpan dulu. Ternyata dikasih bocoran dikit aja. Jadi presentasi dulu dari semester 1, nama judul filmnya apa, nanti alurnya seperti apa. Nah seperti itu. Jadi kalau udah semester 1 udah ngejelasin semua, baru semester 3, 5, 7 gitu. Habis itu kita sama rundingan sama anak-anak itu satu semester itu ada 3 kelas, A, B, sama C. Nah kita kan belum kenal sama kelas yang A sama C nih, aku kan masuk kelompok yang B. Itu kita mulai awal kenal dulu, halo nama saya Mu'an gini-gini ini. Udah kenal, kita langsung bahas lebih dalam lagi untuk penjelasan naskahnya seperti apa, karakter yang kita inginkan ini seperti apa, pemeran utamanya, terus figurannya seperti apa. Terus kita udah jedokin produsernya siapa, oke, sah, si N. Si N, sebenarnya si N aja ya. Si N. Aku pengen tuh filmnya horor. Wah, horor. Oke, menarik. Soalnya belum pernah sama sekali, jujur. Saya kan suka berbau hal media-media kayak kamera, gitu-gitu kan. Baru pertama kali ini sih kayak ada bikin video. Bukan video sih ya, short movie, tapi yang lebih ke horor. Sebuah tantangan baru dong bagi saya. Oke, why not dong? Oke, saya coba. Oke, kita bikin naskah kapan? Besok gimana? Selesai kampus, ketemu di aula aja. Oke, ketemu di aula, bikin naskahnya, bikin karakternya yang kita inginkan ini, pemerannya ini seperti apa, karakternya, terus dari mimik mukanya ini yang diinginkan produsernya dari teman kayak gimana si N ini. Oke, dapet udah pembagian tim tuh. Pemerannya, kamu yang jadi pemeran utama, kamu temennya si ini, kamu jadi figurannya si ini. Nah, yang salah satu ini temanku si S ini, dia pemerannya jadi boleh dibilang Kun. Mbak ini. Kun. Nah, itu. Solo nih. Dia awalnya firasatku beneran sanggup nggak? Dulu tuh pernah saya bilangin, dah si S ini teman sekelasku juga dan sekelas sama waktu SMA. Terus ku tanya, Bre, yakin dah ngambil apa namanya pemeran jadi Kun ini? Si Mbak ini. Insya Allah berani. Oke, beneran ya, deal ya. Oke. Sempet sih aku mau dijadiin pemeran, kan saya kan nggak bisa acting ya. Saya jagonya lebih di belakang ya, kayak belakang kamera layar gitu. Iya, belakang layar. Oke. Kita habis ini kan mau masuk matkul nih. Besok kalau cari tempatnya gimana? Maksudnya kayak tempat pemeran mainnya ini di mana aja. Oke, satu dapat kampus. Jadi bukan kayak mahasiswa pemerannya. Jadi kayak ada orang asing gitulah.
ya orang-orang biasa bukan anak mahasiswa gitu. Iya. Kayak dia punya dendam pribadi gitu sama orang ini. Terus habis itu dia make barang gituan untuk bisa dibilang apa ya, bahasa itunya disantet. Iya. Nah, pakai itu dengan medianya si Mbak ini. Nah, seperti itu. Waktu pencarian hari keduanya itu kan udah, yang pertama udah di kampus. Oke, deal fix di depan kampus, di daerah gang kampus. Yang kedua ini daerah bambu-bambu. Daerah bambu-bambu itu agak jauh sih dari kampus juga. Iya. Sama agak jauh dari keramaian. Nah, aku feelingku emang beneran di sini. Oke, nggak apa. Bentar, tapi harus izin dulu dong seharusnya kan. Iya. Izin dulu sama orang yang pihak sini, makanya RT atau siapapun atau lurah atau camat kan minta izin dulu lah seenggaknya biar sopan gitu kan. Oh gitu ya. Ya, aku bilang gitu. Iya, harus sopan dulu dong. Kita pendatang baru di sini, masa langsung dipakai gitu kan. Oke, kita cari akhirnya ketemu RW-nya. Iya. Bukan RT-nya, malah RW-nya. Oke, malah lebih bagus kan. Minta izin buat syuting. Nanti kalau untuk deal tempatnya di sini kita hubungi Bapak. Oh ya Mas, nggak apa-apa. Kalau Bapak mau boleh mendampingi nggak apa-apa. Nanti tempatnya di mana aja yang nggak boleh yang diambil. Iya. Nah, kata-kata bapaknya ada yang bilang ada beberapa spot yang nggak boleh diambil. Loh. Kan aku kan juga mikir dong. Ada apps nih. Iya. Ya, ada apps nih. Ada something lah. Nah, ada apps nih. Oke, habis itu langsung nyari tempat ke scene yang selanjutnya itu pengennya yang di rumah-rumah itu authentic. Jadi kayak ornamen kayak gini, terus cermin-cermin yang udah agak-agak tua-tua gitu. Agak kuno-kuno gitu. Akhirnya ketemu di rumah teman kita sendiri. Namanya si R. Nah, dari looks depannya itu aku udah ngerasain, wah enak nih, tempatnya adem, tenang gitu kan. Masuk rumah itu bener lebar. Tapi aku merasanya nih bisa dibilang kayak apa ya, sepi gitu loh. Padahal ada orang, tapi sepi. Teman-teman juga ngerasa, nggak hanya aku aja. Iya. Terus aku sama si N ini, sama si produsernya ini, otomatis langsung notice gitu loh. Pak, yakin. Tapi kalau di bahasa Jawain ya, tapi gue apik loh, maksudnya tempatnya bagus loh. Yang kita inginkan tuh ya kayak gini. Tempatnya di Desa B. Deket lah dari sini. Akhirnya kita minta izin dulu sama ibunya si R ini, ngebolehin buat video movie ini enggak. Nanti dijelasin dulu. Kita tag-nya jam berapa. Nanti kalau habis sudah selesai kita juga bersih. Maksudnya kita datang bersih, pulang bersih. Nah, kayak gitu. Oke. Di dalam rumah udah diizinin. Bu, boleh lihat ke belakang rumah. Oh, monggo silakan, nggak apa-apa. Oke, kita lihat ke belakang. Itu sama aku, si temanku yang megang kamera itu juga. Si A, cowok, terus si A juga, terus si N, sama si A-nya cewek. Jadi kan orang 5. Oke, survei belakang. Tempatnya, ya Allah, aku juga gak nyangka sih. Yang kita pengenin itu ya di situ. Gak nyangka juga gitu loh. Pengennya kita ada momen kejar-kejaran, dikejar sama mbak-mbak ini. Terus mbak-mbaknya ini mulai ngancem mau, mohon maaf ya, istilahnya mau membunuh. Ya, kayak gitu dengan media itu. Nah, tempatnya juga, wah, kok bisa sepemikiran gitu loh. Kok bisa, kita udah bikin skrip, udah bikin naskahnya, tempatnya ini, dan itu kejadian di rumah itu. Yang kita inginkan itu feel-nya ada di situ semua. Ya otomatis juga heran. Dan di sebelah belakang itu juga ada sumur. Belakangnya itu kebun tela sama kebun pisang. Terus belakangnya sebelah kanan itu ada bambu. Itu ada jalanan turun. Itu udah
kayak sungai kecil, ngalirnya kecil. Dulu ibunya bilangnya sungainya itu ngalirnya deres lah, kayak wah subur gitu. Sekarang udah enggak. Oke guys, kita ngumpul. Udah kita menyesuaikan apa yang kita perankan masing-masing, udah dibagi tim. Oke, kita take pertama di depan kampus, aman-aman aja. Kayak ketemu temennya si ini, halo bro, kayak gini ya, kayak santai gitu, kayak chill gitu kan. Pas waktu malam, jadi sehari full itu dari pagi sampai jam 5 itu kita take sampai malam di rumahnya si R ini. Itu udah mulai hal-hal yang ada gangguan. Termasuk saya sendiri pribadi. Kan scene-nya kan juga banyak. Scene-nya kan bagian scene ini naskahnya sekian, sama naskah-naskah si A ini sekian. Jadi dipotong-potong. Kayak oke, hari ini scene 3 ya. Jadi nggak sesuai runtut. Iya. Hari ini scene 3 ya. Gini. Hari ini scene 7 aja. Gini. Kayak ngacak gitu, random. Padahal udah dirundown kan. Padahal udah dirundown jam sekian. Ternyata nggak tahu kenapa kok ada feeling sama teman-teman. Ayo kita segera cepet, nggak usah nunggu besok. Kita malam hari ini juga harus take di rumahnya si R. Kan rendernya kan udah ada. Iya. Gitu. Rendernya kan udah ada. Kan awan chill ngopi kan sama teman, cuma aku denger aja. Ya menurut kata produser dong, aku kan bilang gitu. Produser kan kalau dari movie kan emang kepala kan. Iya. Ya mana produser mau nggak aja gitu aja. Oke lah. Nah aku pas waktu perjalanan kan tak bonceng. Bro, kok keburu-buru amat apa? Iya. Nggak apa-apa gitu aja. Mungkin juga feelingnya si N ini juga kuat atau gimana ya, aku juga nggak tahu sih. Tapi kalau pas suasana jam berapa itu? Jam 4:30. Ya mau malam, mau maghrib itu loh. Itu suasananya mulai agak lebih gimana? Lebih sunyi lagi. Padahal di rumah itu ada mbaknya si R, bapaknya, ibunya, adiknya itu ada 3 loh. Temannya rame tapi kok aku ngerasanya di rumah ini kayak cuma 2 orang. 1 orang, kayak gitu. Udah kok gini. Terus aku nggak aku aja. Ada teman-teman lain yang make up juga. Terus singkat cerita, habis pembahasan gini, habis doa, oke kita melakukan itulah. Itu ada si tubuhnya itu. Habis itu feelingku mulai kok jantung berdebar ya. Jantung berdebar, terus oke, cut, selesai. Bagian scene pertama oke, selesai. Dah. Kita lihat hasilnya dulu. Kalau aku lihat mimik mukanya kurang, aku bisa nggak take ulang lagi biar maksimal gitu kan. Soalnya saingannya kan kayak tinggal kan pasti bagus kan ya. Oke, aku kalau menurutku kurang ini. Kurang, take lagi nggak apa-apa. Oke, take lagi. Terus di belakangku kan temanku si N ini, si produser ini bilang, Pak bisa agak cepet nggak? Aku bilang gitu, nggak tahu kenapa. Terus yang si N ini produserku ini, dia kayak gini loh. Ini kaki berdiri itu kakinya gini, kayak ayo cepet selesai, ayo cepet dan selesai gitu loh. Aku juga ngerasa, itu yang ngerasa itu produser, pemain, kameramen, hampir semua make up kecuali bapak ibunya si R sama adik-adiknya. Nah, aku kan juga heran kan, padahal udah izin segala, terus padahal dari pihak keluarganya si R ini udah ngizinin loh. Oke, aman aja kan. Oke, di rumah ngambil scene ini bla bla dengan lampu set merah. Aku masih ingat dengan lampu set merah, dengan ada kayak ya itu ya jambi-jambinya itu. Habis udah, kita langsung pindah keluar daerah belakang. Itu ngambilnya yang di dalam kan berkali-kali itu banyak scene-nya yang banyak kan di dalam. Yang paling tegangnya nanti di dalamnya aja.
Nah, waktu di luar itu kayak dia dikejar gitu. Dikejar terus kayak nggak kayak gitu. Terus bro kayaknya pindah masuk dalam aja deh. Aku nggak paham, mungkin temanku ini si Ani ini punya emang peka atau gimana, aku juga nggak paham. Aku nggak paham. Kok kayak labil gitu loh. Tiba-tiba labil. Di dalam, oke. Fix ya, nanti dilanjutin ini, bilangnya gitu. Oke. Loh, kenapa nggak sekalian? Maksudnya diselesain sekalian? Nggak, di luar aja. Oke, di luar. Manut kan? Ya nurut aja gitu lah. Pas di luar, habis take ini, minta masuk ke dalam lagi. Terus anak kameramen kayak aku, terus teman-teman si N juga, si A juga. Kalau bahasa Jawanya, kok ini apa sih? Kayak, kamu ini kenapa toh? Iya, kok ada apa? Serba salah kan, kayak orang serba salah gitu. Iya, kayak serba salah kok. Gini salah, kayak keburu gitu. Iya. Terus sampai teman-teman nanya, kalau bahasa Jawanya gini ya, awakmu kesusu toh? Apa ini gak kesusu kan? Maksudnya, kamu keburu-buru kah? Kamu keburu-buru kah? Mau kemana sih? Ya kayak nggak tenang gitu aja. Terus akhirnya, ayo udah selesai gitu aja. Oke lah manut. Scene apa? Scene di luar ini kan mau kejar-kejaran lagi. Loh, kenapa nggak dari tadi? Aku kan bilang gitu. Kenapa nggak dari tadi? Kalau gini kan bolak-balik capek, usung alat, bawa alat banyak, lighting, kamera, baterai, terus sound boom mic itu, ya Allah kan capek teman-teman. Dari jam 5 make up sampai pulangnya itu jam 2. Belum pulang sama sekali. Habis itu ya Allah. Habis itu ngambil di dalam. Pengennya itu pas waktu momen tegang-tegangnya. Aku sampai se-effort itu di bawah kolong-kolong kasur itu. Aku kayak penglihatan, maksudnya kamera, semisal ini kamera ini sebagai penglihatan orangnya yang mau dibunuh. Itu kayak ke kanan ke kiri kayak was-was. Kayak was-was, ini aku mau dibunuh dengan pakai ini loh. Nah, pas waktu itu ada, ini kalau telapak kaki ya, ini yang bagian ini tuh kayak ditowel kaki saya. Itu sebelah kanan, aku masih ingat. Jadi aku masuk ke kolong kamar, ke kolong kasur itu. Jadi kayak seolah kamera ini matanya yang si pemeran utama ini kayak ke kanan ke kiri gini, kayak gelisah. Itu aku langsung bro cut. Aku udah keringet dingin. Itu kerasa kulit itu dingin. Pas ditolak itu dingin. Terus agak-agak kayak kerip, kalau kelamaan di air itu keriput. Nah, kayak gitu rasanya. Itu aku langsung bro cut. Bro, bisa tuker nganu nggak bisa, soalnya kameramennya ini yang lain bodinya gede-gede, sedangkan aku kecil sendiri gitu loh. Kenapa? Bentar ya, aku butuh waktu dulu. Yuk ambil take yuk. Aku habis take, dilihat produsernya, kurang nggak? Aku ada 7 kali dan itu ditowel nggak 2 kali. Waktu itu posisi lagi tiduran ya? Iya, tiduran gini, udah selonjor gini. Iya, ada Noel. Jadi otomatis kakiku kan selonjor gini kan. Iya. Nah, kaki kan ke atas gini. Nah, ini ada yang ditowel. Tik. Nah, yang terakhir itu aku noleh ke belakang itu emang nggak ada orang. Jadi aku di bawah kasur ini nih. Ini udah tembok. Jadi kakiku udah tembok ini. Aku ditowel. Iya. Itu kerasa dingin sama kulitnya itu kayak agak keriput kalau kemasukan ada pori-pori tekuk kulit. Nah, kayak gitu. Habis itu aku bilang, bro kok pusing. Aku pertama bilang pusing, si N ini produser ini langsung si S, si pemeran perempuan ini, dia kan udah didandani gitu. Emang temanku gila sih kalau make up. Ini muka itu bukan kayak muka. Udah berubah lah ya. Berubah. Jadi luka kayak luka menganga itu. Yeah. Keren tak? Tak ajungi jempol bro. Kalau kamu nonton ini tak ajungi bro. Salut. Akhirnya sekarang jadi make up weddingan sekarang. Yeah. Alhamdulillah. Habis itu aku lihat si S ini
waktu di make up udah jadi tuh kayak bukan dia. Iya. Berubah karakternya. Udah 180 derajat malah. Jadi kalau sehabis ambil scene yang dia di dalam rumah itu, dia nampakin cuma jalan di lorong doang, sejalan. Itu feel-nya kok bisa dapet ya, anak ini kok bisa dapet ya. Terus aku lama-kelamaan cek, tak lihat, bro, si S ini kalau bisa temenin ya. Aku nggak tahu spontan mau ngomong kayak gitu. Terus si temanku kameramen si A ini bilang, oh kancanono, ojo sampai dewi. Maksudnya temenin aja, jangan sampai sendiri. Iya. Soalnya dari teman-teman tim make up sama produser sama kameramen janggal nih si S. Maksudnya habis take itu kayak lamun. Habis take itu lamun. Itu enggak 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang gimana ya? Dia jalan tuh bisa menguasai feel-nya itu loh. Jadi kayak pandangan kosong terus jalan gitu. Sekali take loh itu. Aku heranku kok bisa sekali take dapet. Tapi kalau nggak ada si S ini di in frame kamera sampai berkali-kali. Oh. Iya. Lah, aku kan mulai bertanya, ini anak kok bisa ya? Wah keren nih berarti aku bilang gitu. Tapi kok di dalam hatiku bilang ini anak jangan sampai sendiri, jangan sampai ngelamun. Udah aku bilang gitu toh. Karena itu take itu udah jam 11 loh. Udah malam, tengah malam. Iya. Terus habis itu pindah scene. Yang di dalam udah kelar. Tinggal scene yang waktu bunuhnya itu pas ketahuan si pemeran utamanya ternyata temennya sendiri. Kalau yang dia temannya itu dendam sama si pemeran utamanya, disantet itu. Jadi pas mau ngebunuh itu dia di situ juga si S. Nah ketawanya mulai beda dari situ. Yang mulai ada yang ganjil. Dari mulai nadanya tuh ngelengkingnya tuh, wih kayak gitu. Kok itu serem pak. Itu teman-teman langsung badan itu langsung merinding, sumpah merinding. Terus yang scene di luar itu yang di dalam kan udah, yang tinggal scene di luar itu kayak si Mbak Kun ini mau kayak ngambil ekspresinya kayak gitu loh. Iya. Itu bukan 100% bukan dia. Soalnya produsernya udah bilang ke aku sama tim anak-anak yang lain, ini anak bener deh nggak boleh harus sendiri. Ternyata pas waktu dicek sama ternyata temenku si produser si N ini emang peka orangnya. Pas dilihat mimik mukanya emang aku lihat menguasai banget lah. Emang menguasai banget, kayak mencekamnya kok. Itu dapet, heran aku kan. Terus kok janggal nih ya. Maksudnya yang take nggak ada si S ini kok bisa berkali-kali, tapi kok ada si S ini masukin frame. Itu kok bisa sekali take dapet. Oke. Selesai sudah. Oke, alhamdulillah. Oke guys. Oke ya. Hari ini udah selesai, maksudnya take short movie-nya. Semoga kedepannya tinggal nunggu waktu hasilnya, tinggal pengumpulan tanggalnya. Semoga hasilnya maksimal sesuai yang kita harapkan. Amin. Kita doa bersama, semoga kita pulang dengan selamat karena udah jam 2. Kalau yang mau tidur di kontrakan ya monggo, kalau langsung pulang ya boleh gitu kan. Kita pamitan dulu sama ibunya, sama bapaknya itu jam 2. Hari kan adiknya kan masih tidur. Habis itu langsung si S ini chat aku malam-malam tuh. Kok aku ngerasa nggak enak yo. Pulang itu di kamar itu ngerasa nggak enak. Ada yang diawasi. Feelingmu mungkin. Ya perasaannya. Feeling kamu mungkin. Udah besok kan masuk kuliah pagi jam 7. Oke lah. Bukan nanti sih. Udah besok kan. Nanti kan masuk kuliah jam 7. Waktunya fikih. Oke, waktunya fikih. Tidur, kita ketemu lagi. Fikih itu kan satu kelas sama si S. Aku sama si S ini satu kelas. Aku duduk di sini, temanku sebut saja Ayu lah. Ayu ini yang badannya cewek gemuk itu, temanku waktu SMA juga. Itu sebelah kanan, sebelahnya ini si S. Nah,
waktu pelajaran fikih, waktu benahin bacaan sholat yang kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah, nah itu kan panjang pendeknya kan teman-temannya masih ada yang salah-salah. Nah, mumpung dosennya ini paham dengan tajwid dan dengan bacaan-bacaannya memang fasih, pas temanku si S ini aku lihat, aku perhatiin dia nggak mau ngucapin kayak kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wa ta'ala ini wa syadu, nggak, diem pandangan ke sini aja. Temanku si Ayu ini mencoba S ngapa terus diem aja, terus ibaratnya kayak dibilang apa ya, kayak ruqyah jadinya. Padahal ternyata dosennya itu juga tahu kalau ini anak emang diikutin, emang ternyata diikutin dari rumah itu. Datanya dari sumur. Oh, sumur waktu itu syuting itu? Iya, waktu sumur syuting itu. Kan waktu sumur itu kan emang nggak di-take. Emang ternyata si N, temanku si N produserku ini udah tahu kalau itu ada di situ. Emang tambahnya di situ. Katanya mungkin frekuensinya tuh sama, dia jadi ikut. Katanya sih kayak gitu. Sampai ke rumah, sampai pulang. Loh, makanya kok sampai chat aku, sampai aku kasih tahu loh WA-nya. Ini loh, aku nggak bohong. Habis itu langsung cerita. Udah wis, besok masuk kan? Oh, masuk kampus. Wis pokok diawasi aja. Itu sampai kejadian kayak gitu waktu pelajaran fikih atau pelajaran kayak sholat. Terus kalau di kampusan kayak ngaji gitu kan. Itu nggak tenang, kayak dia tuh kayak ngerasa diruqyah. Mual. Akhirnya dia tanya-tanya ke saya. Terus minta tanya-tanya ke teman-teman juga. Aku nggak enak kalau pelajaran ini. Akhirnya dia sering bolos kalau pelajaran kayak waktu ngaji, terus kayak fikih gitu. Jadi fikih kan sama apa namanya, filsafat muslim. Nah itu kalau ada bacaan gitu langsung mulai bereaksi, kan aneh. Akhirnya langsung dibawa ke sebuah pondok khusus putri sama ustazah. Akhirnya diruqyah. Ada 2 minggu. Selama 2 minggu. Lama banget sih. Jadi kalau pas ada pelajaran kayak gitu dia selalu bolos. Dulu nih anak nggak kayak gini. Dosennya sampai nanya. Tapi salah satu yang dosen yang fikih itu, beliau udah tahu kalau ini anak emang ada something. Karena kenapa? Bapak dosennya ini beliau udah kelihatan kayak ini anak mulai nggak nyaman di kelas. Kalau soal agama ya? Kayak bacaan kayak gitu tuh udah nggak enak, nggak nyaman gitu kan. Langsung coba benerin baca-bacanya, dites satu-satu kayak gitu, dipancing dulu. Terus tapi alhamdulillah kasih Rasul. Nah itu salah. Seharusnya agak panjang dikit, gini. Terus mulai perlahan reaksi, terus mulai bareng-bareng itu. Ya coba dari awal, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wa dia diem. Terus sampai yang terakhirnya paling parah itu mutah di kelas, bereaksi sama bapak dosennya, langsung diruqyah sekalian di situ. Langsung bawa glove sarung tangan, langsung diruqyah. Tek dari sini. Langsung teriak, kelas yang di sebelah itu langsung lihat semua. Rame ya? Rame. Semua sejam pelajaran ya? Rame. Jadi pas waktu pelajaran itu masih ada tinggal 1 jam. 1 jam. Itu kayak gitu sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu, sampai dia nggak mau makan. Terus pengennya ngaca terus. Jadi mamanya juga bilang sih kalau ke teman-teman, kalau ngacanya itu kayak aneh gitu. Kayak aneh, kayak gini, kayak senyum-senyum sendiri. Ini anak ngapain gitu. Kan teman-teman juga gitu, kalau pas waktu di kelas kalau ada kaca itu kayak gini-gini, terus kayak kok aneh gitu loh, kok aneh. Terus kalau ditanya, kamu ini kan, kamu ini kan, dia dengan matanya tuh melotot langsung. Kayak kayak bukan dia gitu loh. Nah anak-anak curiganya dari situ. Tapi kalau malam itu wajar, bisa chat normal. Aku nggak tenang di kamar, gini. Di grup itu sampai serame itu loh. Baca ini kayak gitu.
ada 2 minggu, ya Allah itu sampai anaknya nggak masuk, terus kita jenguk juga, lesu gitu anaknya lesu. Tapi kalau di depan kaca itu langsung beda, 180 derajat, kayak suka ngaca kayak gini-gini. Terus kalau malam mamanya juga bilang suka ketawa, melengking kayak gitu. Jadi itu tanpa sengaja ya, dengan dia bermakeup karakter Simba ini. Iya, tanpa disengaja. Dan dari teman-teman kan juga bilang, beneran kamu yakin ngambil peran ini? Soalnya dari teman-teman gak ada selain si S ini. Tapi kok, wah, dari hatinya dia juga udah bilang kayak 50-50 gitu loh. Kayak dia mau ngambil apa enggak gitu loh. Tapi ya mau nggak mau, oke, saya ambil gitu. Tapi ternyata kok sampai berhari-hari, sampai nggak masuk ke kampus juga, kayak gitu. Nah ini kalau boleh nanya nih bro, tim ini berapa orang sih? Kelasnya itu kan ada 3 kelas, A, B, sama C. Ini yang B aja itu ada 30 orang loh. Berarti ngebuat kegiatan short movie ini Banyak orang. why? Tapi yang sensitif itu cuma si produser ini. Iya, iya. Jadi kita pas waktu syuting itu, waktu bikin short movie itu, kayak di jalan-jalan, di jalan desa-desa itu, kita sambil stop. Sampai steril itu, sampai se-effort itu. Karena kita kalau udah berbau hal seni, kayak seni visual atau apa, teman-teman sahabatku di effortnya itu. Jadinya sampai, bentar pak, bentar, tahan dulu, ada mau syuting sebelah sana, kayak gitu, ditahan dulu. Jadi emang banyak orang. Jadi yang B kelasku aja itu ada 30 atau 29-an gitu. Belum lagi yang kelas A sama kelas yang C. Iya. Banyak. Dan itu si S ini, dia ini sebelumnya tuh nggak pernah merasakan hal yang seperti ini. Sampai pas akhirnya setelah dia memerankan sosok Simba ini, baru dia mengalami kejadian itu. Iya, baru mengalami hal itu. Jadi pas waktu pulang itu malam jam 1:30 atau jam 2 itu, udah ganti baju, udah yang kayak pertama. Iya. Make up bersih semua, udah bersih semua, berdoa semua. Terus tiba-tiba itu di grup itu bilang, aku kok nggak tenang di kamar. Ada yang ngeliatin, feelingmu. Aku chat kayak gitu di grup, feelingmu mungkin es. Ke bawah lah, mungkin karena capek. Mungkin karena capek juga, karena kan kita syutingnya dari jam 5 pagi loh, sampai jam 2 pagi ketemu pagi. Langsung dia ngerasanya kayak diawasi dari jendela. Terus pas waktu di kamar mandi itu biasanya tuh dia berani sendiri. Pertama kali itu mamanya itu juga heran, kok baru pertama kali ini ke kamar mandi minta ditemenin. Oke, mungkin mamanya feelingnya atau takut apa. Tapi pas waktu kejadian itu kok mulai janggal, kok terus-terusan gitu. Mamanya mulai tahu perlahan-lahan, kebongkar. Gitu. Dan orang tuanya itu yang di rumah ini nggak sadar kalau anaknya tuh kayak ada keanehan, perubahan, atau cuma kamar mandi doang. Awalnya pas waktu masuk ke kamarnya itu langsung bilang ke grup, aku nggak nyaman kayak diawasi. Doa dulu aja. Doa dulu. Pas waktu minta ditolongin itu, kok ya pas. Mamahnya kan nggak bisa tidur juga. Mah, anterin ke kamar mandi. Loh, tumben. Nah, itu mungkin habis mimpi buruk atau apa mungkin ya. Terus juga mendalami si pemeran Mbak White ini ke kamar mandi. Oke. Ya mungkin 1-2 lah, masih aman-aman aja. Tapi lama-kelamaan ini pas di depan kaca, itu nggak mau berpijak itu nggak mau. Di depan kaca mau pindah nggak mau. Dari situ besok paginya, padahal waktu jam kuliah tuh udah mepet mau masuk. Ini anak nggak mau pindah dari depan kaca, itu nggak mau. Dan setelah 2 minggu itu, setelah sadar, terus gimana? Dia kayak selama 2 minggu sebelum itu dia merasakan hal apa? Ada cerita nggak?
Satu badan ringan. Iya. Badan ringan. Hampir kalau denger ayat itu mual. Pusing, mual, pundak ini berat. Kayak diginiin, kayak didorong kayak gini. Kayak ada ngelangkul gitu. Kayak gini, terus akhirnya kayak gak kuat, terus dia gini loh. Dia gini. Terus kadang-kadang akhir-akhir ini aku gak suka ngelamun. Tapi pas habis syuting itu kok suka ngelamun. Nah, itu pas waktu setelah si S ini pulih lah, maksudnya sembuh, alhamdulillah. Dia cerita semua. Sampai dia ketemu dimimpiin juga. Jadi di depan kaca itu kayak dia ngaca sini. Jadi di belakang itu ada si cewek ini nih ngikut. Jadi di belakang tuh kayak gini. Gitu. Jadi parah sih. Aku juga heran juga. Sampai 2 minggu dia sampai nggak masuk ke kampus. Kalau denger ayat atau apa langsung nggak mau. Ibaratnya itu gara-gara suatu kegiatan ya mungkin ya. Iya, terlalu mungkin dibilang total full ya. Iya, total full. Kita capek semua waktu itu. Dia capek semua. Kayak gitu. Ibaratnya di Mas Bro Muas ini cerita tentang pengalamannya saat membuat short movie untuk kegiatan kampus Mas ya? Iya, waktu kegiatan kampus. Dan ini saking totalnya sampai-sampai karakter sosok ini diikutin dengan sosok karakter aslinya ya? Aslinya, iya. Sampai itu diikutin 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu. Sampai nggak masuk mata kuliah itu. Sampai dosen nyari-nyari. Ini anak di mana? Tuh. Padahal awal masuk perkuliahan baru ketemu 1-2 kali, kok ini nggak masuk 2 minggu gitu. Gitu. Keren ceritanya. Buat Brother Muas, ya, terima kasih banyak nih. Oke, aku juga thank you ceritanya. Juga. Iya, sama saya suka berbagi sharing-sharing. Iya, udah. Silakan kita untuk mendengarkan ceritanya. Ini keren banget. Kalau boleh saya sarankan ya, kalau kita mau ke tempat yang asing bagi kita, yang baru buat kita, seharusnya izin dari pihak setempat. Kita boleh melakukan syuting atau melakukan kegiatan tersebut atau tidak. Lebih baiknya seperti itu. Dan jangan lupa berdoa ya buat teman-teman yang mau melakukan hal kegiatan seperti saya alami seperti ini, jujur pribadi. Padahal kita sudah melakukan kayak doa-doa bareng, minta izin juga diperbolehin, tapi kenapa kita kok ada miss gitu? Kenapa kita masih juga sebuah misteri sih menurut saya. Kenapa? Itu aja. Namanya kita udah berjaga-jaga, cuma kan ada satu hal yang tidak tak kasat mata ya. Iya, benar. Tak terduga, ternyata tak terduganya tak kasat mata itu sendiri. Ini keren banget. Iya. Ini betul-betul Brokis yang ingin berbagi ceritanya seperti Bro Muas ini bisa mengirimkan ke kita melalui DM ataupun ke email yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa juga bantu kita untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Akhir kata, gue Riko dan gue Muat. see you.